perkenalkan Ibu, kita dari Universitas Negeri Malang. Ya. Izin untuk mewawancara Ibu terkait resiko-resiko yang dihadapi dalam menjalankan usaha laundry. Jadi nanti kita akan berjalan dimulai dari sejarah sampai resiko-resikonya. Nah, sebelumnya atas nama Ibu siapa? Ibu Astuti. Mbak Studi. Saya Andi Purwanto. Saya Amber Monika. Saya Adinda Natasha. Saya Anita Mobil. Baik Bu, mungkin yang pertama terkait dengan sejarah berdirinya Ayu Laundry sendiri itu apa mungkin bisa Ibu ceritakan? Terima kasih atas kepercayaan yang sudah kalian berikan ke saya ya. Saya akan berbicara seadanya, mulai dari awal-awal saya mendirikan laundry di sini itu tahun 2006. Ya, awalnya sebenarnya sih udah ada laundrynya, udah ada. Jadi waktu saya beli ini kos-kosan itu udah ada laundrynya, udah ada namanya. Jadi saya tinggal meneruskan usaha waktu itu. Jadi maksudnya saya nggak betul-betul ngawal itu enggak sih. Jadi udah ada laundrynya, udah ada apa? Untuk teknik pemasarannya dari mereka sudah ada. Jadi saya tinggal meneruskan aja. Itu awalnya seperti itu. Terus terkait dengan perkembangan selanjutnya ya waktu itu sampai kira-kira 4-5 tahun itu ya alhamdulillah kami soalnya masih apa ya jarang yang ada laundry di sekitar sini itu masih jarang banget itu. Tapi begitu seiring dengan berjalannya waktu mungkin ya salah kok jadi kok rame ya akhirnya banyak saing-saing gitu kan. Nah, tapi kita tetap apa ya sebenarnya bertahan karena saya memang mengutamakan itu kualitas agar bisa bertahan sampai sekarang. Kayak misalkan kualitas itu misalkan untuk kayak bahan-bahan yang dipakai itu kan hanya deterjen yang kadang-kadang itu murah ya. Jadi saya tetap memperhatikan itu, saya belikan yang berkualitas lah biar bahannya berhasil. Terus setika juga saya kontrol kan dari anak-anak yang kerja gitu. Seperti itu. Perizinannya berarti ikut yang sebelumnya? Perizinannya iya, dari ikut yang sebelumnya itu. Namanya juga nama kayak Ayu Laundry? Namanya karena udah kayak udah rame jadi saya nggak perlu ganti nama langsung itu. Kalau untuk tarifnya itu ikut juga? Tarifnya mulai dari saya ini awalnya ya ikut mereka kan. Terus akhirnya lama-lama karena ya kadang-kadang bahan-bahan itu kan juga ada yang semakin menurun kan, semakin naik kan. Jadinya saya juga harus mengikuti itu. Padahal juga kalau misalkan saya kira-kira ada karyawan yang udah lama kerja, ingin menaikkan ongkos gaji, otomatis kan juga saya ambilkan dari kenaikan harga juga seperti itu. Lalu untuk karyawan itu dari awal-awal itu tahun ke tahun itu berapa? Misal tahun ini sampai ini tuh kira-kira tahun ini sampai tahun ini itu berapa, lalu tahun selanjutnya bergantinya apa? Jumlah karyawannya juga? Jumlah karyawannya itu ya awalnya dulu itu 3 kalau nggak salah. 3. Tapi itu dari orang yang punya dulu loh ya. Nah, terus habis itu saya merekrut lagi karena dia pindah kan. Jadi saya training lagi. Pokoknya waktu itu 3, pasti 3. 3. Oh, pasti 3. Jadi yang satu itu penjemur, yang satunya setrika, yang satu ya setrika, yang satunya mencuci sambil menerima itu customer itu. Itu berarti udah berganti berapa kali ya? Bukan dari awal sampai sekarang? Kira-kira aja? Ya, Kira-kira itu saya terganti itu udah berapa ya? 5 kali kan ya? 5-6 kali. Ya karena ya apa ya mungkin karena sistem gaji mungkin mereka cocok bisa juga kan. Terus karena ya ada faktor yang mereka tidak jujur, terus akhirnya saya gantikan seperti itu. Jadi sih kebanyakan itu karena nggak kejujuran itu saya bisa ini kan bisa tahu dari nggak jujur apa enggak. Ada juga sistem ngantar gitu, sistem pengantar. Oh delivery. Karena ya itu dulu pernah ada delivery ngantar kayak itu. Tapi ya itu tadi resiko delivery itu kalau si yang antar jemput itu nggak jujur, dia makan sendiri. Jadi dari ambil customer, habis itu nggak pakai otak, akhirnya dikerjakan sendiri. Nah, tahunya karena banyak pengeluaran untuk vakum, plastik dan sebagainya, kenapa pemasukannya cuma segini? Itu ketahuan juga. Ternyata diambil sama dia. Ya untungnya waktu itu ya itu tadi apa? Customernya datang, komplain. Pas komplain nggak ada nota. Ketahuan juga kan adanya. Gampang kan untuk angkat itu gampang. Terus untuk karyawan yang bertahan paling lama itu? Itu Mbak Dewi. Itu apa kontribusi di sini Sama Mbak Dewi. Iya, Apa ya Mbak Dewi itu orangnya itu ya alhamdulillah ya. Saya itu ketemu dengan kayak Mbak Dewi itu yang mesti sekali ini bertahan sampai Mbak Dewi sejak 15 tahun tak umurnya anakku itu 16 tahun di sini. 16 tahun Mbak Dewi itu ikut saya itu. Itu ya saya nggak pernah ini ya. Pokoknya saling ini ya, saling apa ya kalau misalkan saya ada yang kurang mungkin masalah ini sebenarnya gini ya, Mbak sebenarnya gini ya. Jadi biar kita apa nyaman kerjanya. Kalau misalkan dia nggak nyaman ya saya bilang. Pokoknya tak saudara. Tadinya ya sampai sekarang bertahan. Lalu untuk bahan baku itu sistem pembeliannya gimana? Tiap bulan atau tiap minggu?
kalau dulu aku pas zamannya rame, karena saya tuh nggak pakai apa ya bahan-bahan deterjen yang umumnya untuk laundry, jadi saya belinya kan biasanya di Indomaret, di Alfamart itu kan. Jadi kalau ada promo, terus saya kasih borong itu, berkedus-kedus tak borong di Alfamart. Kan dibatasi juga kan, ada aku nggak boleh lebih dari kedus. Ya udah dari Alfamart sini pindah ke Alfamart lainnya kan banyak. Jadi kan beberapa Indomaret tak stok semua. Itu soalnya saya nggak mengandalkan apa bahan laundry yang kan ada yang modelnya literan. Dulu belum ada online online gitu. Ya, Iya, Mbak. mungkin ada kali ya, tapi saya nggak terlalu ini. Langsung aja gitu. Langsung aja kalau misalnya ada promo gitu biasanya saya WA sama mbak yang di rumah, ada promo kok, ada berapa gitu. Jadi semua tak mintain nomor itu WA itu. Ya sisinya 2 sisinya jadi di 5 Indomaret kan sudah dapat 10 kardus. Iya. Jadi kalau bahan-bahannya masih ada di toko, kalau ada promo tetap iya. Enggak, kalau ya sekiranya ini bertahan untuk berapa bulan itu kan masih bisa stok. Iya. Kan sering promo di Indomaret itu kan. Itu yang beli ibunya apa pegawainya? Yang beli saya. Waktu itu yang beli saya. Tapi nanti ya tetap dimasukkan ke pengeluaran, dicatat ada laporannya kan, parfum itu semua saya yang beli, plastik semua saya beli, cuma notanya nanti dimasukkan ke pengeluaran. Pengeluaran usaha juga. Pengeluaran usaha ini, masukannya kan dimasukkan dari apa customer yang udah itu kayak diambil itu kan, jadi pengeluaran untuk itu tadi nota-nota tadi, terus pengeluaran lagi untuk ongkos gaji, jadi ketemulah sisa berapa, labanya berapa. Terus nanti kalau ada kan ibunya kan bilang kalau apa lebih ke kualitas ya, kita mempertahankan menggunakan seperti deterjen dan pewangi yang berkualitas kan. Itu kalau ada kenaikan harga itu berarti tetap pakai deterjen yang itu? tetap saya nggak pernah ganti. Terus harganya gimana? Kayak untuk menanggulangi HPP-nya biar jualannya biar harga jualnya nggak apa tidak? Ya harganya saya naikkan paling juga nggak terlalu signifikan banget itu enggak. Paling ya dari misalkan kemarin itu awal saya kerja sini dari 12.500 itu jadi sekilonya itu saya naikkan 500, jadi kan jadinya 15.000. Kalau 5 kilo kan berarti kan jadi 15.000, yang awalnya 12.500 jadi 15.000. Jadi lebih ke kualitasnya ya daripada kayak Daripada menurunkan kualitas demi harga, ini Iya. harganya dinaikkan di kualitas. Tapi Iya. harganya gitu. Ya kan pelanggannya ya kalau Pelanggannya. ya alhamdulillah sih mereka oke-oke aja kan, karena udah cocok kan ya biasanya kan ada sampai kan saya juga pakai ini kalau misalkan saya kasih kartu itu, jadi kalau misalkan dia sudah nyuci 10 kali itu nanti pas yang ke 10 itu diskonnya 10%, ada diskon, jadi dia bawa kartu ini misalkan tanggal berapa itu dituliskan berapa, terus akhirnya kan dihitung kan ya, pas yang ke 10 itu nanti diskonnya 10% dari dia yang terakhir itu. Lumayan. Pelanggannya ada Komplain lah pasti ada, komplain ada resiko kayak misalkan ketukar itu masih ada, namanya manusia ya, kadang ada trade-offnya juga. Cuman ya bagaimana kita menyikapi aja, yang namanya customer ada yang marah, ada yang, tapi kan kita sebagai apa orang yang punya usaha kan kalau ada komplain dari customer kan nggak boleh marah ya, kecuali kalau kita merasa benar. Ya itu juga nggak boleh langsung marah-marah kan. kalau sekarang kan kalau dilihat laundry itu udah banyak gitu di sekitar sini, apalagi kayak laundry koin gitu. Resiko terhadap usaha itu apakah berpengaruh? Ya yang jelas itu sebelum ada laundry coin semenjak adanya COVID, atau sebelum adanya COVID semenjak banyak pesaing itu udah ya lumayan lah, berkurang 10%, 20% itu masih ada. Terus apalagi pas COVID anak-anak mahasiswa semua pulang itu hampir saya dapatnya itu cuman kurang dari 50%, 30% dari 100% misalkan ya, 30%. Tapi saya tetap bertahan, soalnya juga tetap ada, maksudnya yang antar itu tetap ada. Nggak pernah sehari itu nggak ada customer sama sekali itu enggak. Ya minimal 3-4 itu masih ada waktu itu. Sekarang ya sudah mulai sih terima ke atas. Kalau risiko kan tadi kan dijelasin kayak ada karyawan yang tidak jujur itu. Sebenarnya ibu itu kayak untuk karyawan seperti itu apakah Ada sanksi. iya pengaruh ke ininya itu sangat signifikan gitu ke usaha? Ya kalau misalkan saya nggak memberhentikan atau saya cuek aja, itu pasti berpengaruh. Kayak misalkan ada anak yang dia bilangnya tuker, tapi ternyata nggak tuker, dia ambil mungkin free. Nah, kita kan bukan tahu kalau kita nggak concern sama usaha kita, jadi kita harus tetap ini benar-benar ketukar atau diambil gitu kan. Tapi kalau presentasinya tukernya itu terlalu sering itu kan ya, cuma saya nggak bisa mentolerir orang seperti itu kan. Ya mau nggak mau ya saya harus mengizin untuk maaf, kayaknya kurang cocok untuk bekerja sini karena harus perlu ketelitian yang benar. Itu aja. Itu untuk yang kan ibunya tadi kan minggu juga ada berapa kejadian ketukar kan? Itu cara Oh, ibunya itu. biar nggak ketukar lagi. Kalau itu harus teliti bener Mbak waktu apa. Jadi itu kalau misalkan ada customer yang datang, itu kita hitung persiapan keranjang, kita hitung jumlah pakainya berapa, dimasukkan ke plastiknya sama itu. Nanti dari proses apa dicuci
itu dimasukkan satu mesin. Nah dari satu mesin itu nanti waktu habis selesai dicuci dimasukkan ke keranjang, satu keranjang itu harus betul-betul dipastikan bahwa tidak ada barang yang lain. Makanya nggak mungkin kan satu mesin di sampai 2 customer itu nggak mungkin. Kecuali customernya mungkin cucinya cuma sedikit dari cowok sama cewek itu gampang gitu. Sampai ke atas, sampai menurunkan itu nanti juga tetap dihitung, kan dihitung jumlahnya. Waktu diturunkan misalkan jumlahnya 21 item gitu ya. Nanti waktu setrika jumlahnya harus tetap 21 itu. Nah, tapi kalau misalkan ada yang ketukar itu ya biasanya kita tahan, maksudnya ya udah mbak nanti tak sampaikan, mungkin ada pas waktu ada customer yang lain itu barangkali ada yang tukar misalkan itu, jadi mungkin ya, tapi itu ya kadang-kadang ada yang dikembalikan, ada yang mungkin udah nggak melondri di sini lagi kan kita juga susah lacaknya kan gitu. Tapi jarang sih, jarang Itu paling kamu itu kalau punya customernya banyak itu cuma customer itu aja. satu mesin satu customer itu. Jadi Terus biar kalau usaha-usaha lain itu ada pernah nggak ibu kayak kehilangan atau kehilangan itu dulu pernah sih, cuman waktu itu kalau saya ya karena saya nggak ikut kerjain, biasanya biar mbaknya yang kerja itu juga berhati-hati. Jadi kalau misalkan ada barang hilang atau itu apa rusak dan sebagainya, saya bebankan ke yang kerja. Jadi biar hati-hati bener. Makanya kalau setiap ada hilang, ada kerusakan saya ganti, mereka akan sembrono. Jadi terus mereka berbicara, nggak tahu misalnya seperti apa. Dulu pernah kok Mbak Dewi itu robekin apa gitu, tapi dijahitin sama Mbak Dewi. Logonya itu dibenerin. Kan kalau misalkan saya ingin bantu ya saya bantu ya, cuma enggak. dalam operasional ini pernah nggak kayak mati listrik gitu, terus akhirnya susah resiko kemarau gitu Ya kan? itu juga, itu juga resiko itu. Tapi itu kan resiko apa ya? Bukan resiko yang dari kita yang tidak sengaja, bukan dari kesalahan kita untuk memolor-molorkan kan enggak. Karena resiko teknik aja kan, tiba-tiba akhirnya mati itu otomatis ya kita menunda customer maaf karena ya kayak bencana gitu kayak banjir dulu ya ada, tapi di awal saya bukan saya ini ada banjir pertama kali itu risiko mesin mati itu karena banjir secara langsung kan saya nggak bisa prediksi kalau separah itu, jadinya sampai mesinnya rusak. Setelah itu selama ini kalau banjir biasalah banjir, tapi nggak sampai merusak mesin, tapi mesinnya udah di atas. mau penanggulangannya Cuma iya setelah itu udah sudah nggak pernah risiko banjir, nggak terdampak pada mesin, nggak masalah. ini tadi kan apa penjelasan kalau melanjutkan dari yang punya dulu kan itu untuk mesin dan pandangannya itu emang dari awal yang punya atau Dulu itu awalnya tuh yang punya itu. Cuma sekarang udah bertahun-tahun sekarang mesinnya udah ganti semua. Yang ya udah rusak semua ya. gara-gara banjir itu ya? Saya pakai berapa tahun lagi rusak kan, akhirnya sekarang udah yang saya semua. Kalau untuk lemari itu Lemari ini dari orang yang dulu. Cuma ini enggak. Yang lemari itu dari yang awalnya dulu. tadi kan pernah ada pelayanan antar jemput ya? Ya, itu untuk yang mengantar dan menjemput apa laundryan itu dari karyawan yang ketiga lagi atau ada Ya karyawan yang kerja sini mbak. Cuman waktu itu ada biayanya sih, kita ambil berapa persen dulu ya untuk pengantaran kalau misalkan jauh. Saya ambil 10% dari harga itu untuk biaya pengantarannya, untuk di bensinnya. tadi kan kalau kata ibu kalau apa listrik sama air mati kan ya emang dari eksternal. Kalau meningkat di harganya kan semakin tahun juga harganya pasti meningkat. Harga apa air listrik? Ya, air sama listrik dari ibu itu mengaturnya bagaimana biar tetap berjalan Sih itu sih kayaknya include aja, itu ngalir aja. Maksudnya ya sekitar mungkin kan di situ sekarang sudah segitu ya. Jadi kita kan ya pasti ikut naik. Dan saya menaikkan tuh kayaknya ya nggak standar-standarnya saya kok nggak terlalu sing paling tinggi itu enggak. Paling selisih nggak sampai dari lebih dari 10.000 enggak. Nah paling 5.000 balik 5.000 lah selisih. Tapi orang kan ngerti. Ya semakin murah kan mungkin orang juga semakin curiga. Kok bisa ya? kan kemarin juga setelah covid kata ibu kan juga kesulitan dari itu apa pernah kepikiran untuk mencari pinjam pas waktu covid. Dan kalau mas covid itu ya otomatis saya nggak pingin untuk kembangin usaha, malah nggak sama sekali. Saya belum covid, saya pingin itu coba jasa buat rank-rank kalkulasi. Kalau misalkan saya mau usaha, tapi juga saya nyewa tempat nanti segini, juga caranya segini. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau misalkan harus dari rumahnya kami juga kan, ini kan di area-area kampus gitu. Waktu itu sempat mau mengajukan kredit itu kan, karena nggak dibeliin ya sudah. Lalu ketika COVID itu kan profitnya cuma 30% itu. Nah itu cara menanggulanginya gimana? Misal atau menurunkan gaji karyawan atau gimana biar tetap Jalan. sustain ketika COVID? Waktu itu kalau misalkan saya gaji karyawan seperti sebelum COVID, saya nggak mampu, soalnya pasti kurang. Karena pendapatan kan cuma segitu. Nanti kalau saya misalkan, jadi saya gaji seperti yang sebelum COVID, ya saya nggak dapat apa-apa, tekor malah. Tak berpersenan itu sistemnya.
bagi hasil. Bagi hasil. Jadi Biasanya adil start kan. COVID. Jadi misalkan kayak misalkan dulu itu ya saya itu misalkan sebelum COVID ya, sebulan saya bersih misalkan bisa dapat 4 gitu ya. Itu yang 2 itu pasti bagian saya. Ya. Yang 2 lagi itu untuk yang 50%-nya lagi itu pasti untuk bahan-bahan dan ongkos gaji itu pasti. Dan kalau misalkan setelah COVID, setelah jadi ada COVID seperti itu, saya gaji seperti itu kan nggak mungkin, karena pendapatnya kan kecil. Jadi saya bagi 50%. Gitu. Jadi saya dapat 50, dari dulu. Ya terserah mau dapatnya berapa, misalkan setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk rinso, plastik, parfum dan sebagainya itu sisanya berapa itu kan, ya itu dibagi 2. Jadi adil kan. Iya. Jadi kan juga ngerti, maksudnya juga nggak bisa gaji banyak kan. Itu pembagiannya Tiap minggu. Kalau bulan itu terlalu lama kasihan. Iya. Jadi dulu waktu rame ya sekitar Mbak Dewi itu per minggunya itu sekitar dana 600 lebih juga. Tapi sekarang ya paling 300, 400. Sampai sekarang, sejak COVID sampai sekarang itu sudah itu menurun. Nah, saya perhatikan kayak ibu juga nyuci karpet yang bagian. Oh iya, karpet ini saya ini join dengan usaha lain, jadi dengan laundry lain. Saya kan nggak punya tempat untuk nyuci dan sebagainya kan. Alatnya juga khusus kan. Jadi saya join dengan namanya Wasi Wasi Laundry di Saujaja. Oh. Jadi di sana memang ada mesin untuk karpet di mesin dulu, terus itu ada di sana. Itu biasanya saya ambil keuntungannya itu 30% dari harga itu, dari sana. Saya ambilnya 30%. Yang nyuci sana, yang di sana misalkan saya dikasih harga dari sana misalkan 50.000 gitu ya. Ya saya ambil 30% dari 50.000 itu, jadi tak naikkan gitu. Itu sejak kapan? Lama. Kerjasamanya? Udah semenjak banyak yang karpet bisa, kasihan juga ya karpet terus sama winter itu ada yang ambil. Ini selimut gitu juga? Enggak, kalau selimut yang gede ada mesinnya itu bisa untuk bed cover yang paling gede itu 16 kilo. Guling enggak, guling bisa Mbak Dewi. Biasanya itu kan bukan kapuk kan, dari dakron. Jadi dakronnya keluarin, dicuci, terus dimasukkan lagi. Kalau boneka bisa enggak, boneka bisa pakai mesin gede itu bisa. Kalau kayak tas, terus sepatu itu bisa? Nah itu dulu gini ceritanya. Dulu ya waktu saya masih sering kesini di Warini ya, masih belum tua maksudnya. Itu untuk baju pengantin, terus jas kayak gini, sepatu, tas yang bermerek ya sepatu lah. Saya kan dapat pengalaman waktu saya ikut suami S3 di Australia, saya kerja di laundry juga. Dan itu makanya saya terapkan. Saya dapat pengalaman nyuci tas, nyuci boneka dan sebagainya kan. Itu dulu saya nggak pulang, soalnya Mbak Dewi takut ngerjain baju payet-payet, yang jas itu nggak berani kan. Sepatu yang kulit itu nggak berani. Jadi ada ini, jadi saya nggak pulang, saya kerjakan di sana. Ya meskipun nggak ada mesin dry clean khusus, tapi saya punya diajari dulu waktu saya di triknya seperti apa kalau nggak pakai mesin. Mesin dry clean ya itu. Kalau mesin itu nggak ada kan dry clean. Jadi kan masukkan ke body itu langsung drop. Cuma saya diajari triknya kalau tanpa mesin itu seperti ini, itu bisa diajari sama bosnya dulu waktu saya kerja di Australia. Saya kerja di laundry juga. Pernah gitu diajari gitu. Terus nanti kalau udah selesai dapat bawa sini gitu. Tapi itu ongkosnya saya yang pegang, bukan nggak masuk dalam pemasukannya Mbak Dewi. Akhirnya saya full mengerjakan di sana pakai tenaga saya, pakai ini saya kan, deterjen saya juga. Jadi bukan. Terus sekarang Mbak Dewi tak ajarin kan, kalau sampean berani silahkan kerjain. Kalau nggak berani nggak usah, daripada nanti saat kerusakannya sampean yang tanggung soalnya dari customer ini. Terus pelan-pelan dia berani sekarang. Caranya tak ajarin. Jadi pelatihannya dari ibu. Kalau ibu dulu berlatih di mana? Itu di Australia. Oh, di Australia. Saya kan ikut Pak Joko, waktu Pak Joko S3 di sana. Kan saya itu kerja sebarang kali Mbak, di laundry juga pernah, di ironing, setrika pernah. Makanya saya punya sedikit ilmu lah. Ilmu S2 laundry. Yang satu kan punya S3, saya S2-nya laundry. Bukan S2, ikut kerja laundry pernah. Berarti hampir semua item itu bisa diterima. Ya bisa, cuma kadang tak teliti Mbak. Kalau misalkan saya betul-betul saya nggak bisa, misalkan ada tas yang jenis kulitnya itu saya tahu kalau misalkan tak kasih air, saya jadi ngertinya juga saya ilmunya dari sana. Kalau saya kasih air seret gitu warnanya berubah, udah saya nggak boleh kerjakan, dari nanti bisa dikomplain. Ini soalnya harus pakai ilmu yang khusus banget. Tolak gitu ya kalau Iya tak tolak benar. Maaf ya mungkin daripada nanti hasilnya kurang memuaskan. Saya kayaknya nggak berani mengerjakan ini ya. Saya tolak begitu. Soalnya saya tahu banyak. Kalau kulit misalkan kan ada bahan kulit itu yang kulit asli itu biasanya kalau kena air langsung itu sebenarnya nggak boleh kena air kan. Memang ada alatnya buat di sini. Kalau soalnya nggak beli. Soalnya buat nyala listrik juga gede. Mati jegrek kalau di sini. 1000 buat sendiri. Jadi kalau dipanasin gitu loh Mbak. Ada kena air dikit itu aduh wis rusak. Warnanya juga jadi krem kan bisa jadi coklat tua. kalau di belakang sini pastinya banyak deh kayak limbah sapu bekas nyuci. Limbahnya langsung ke sungai itu belakang. Nggak pernah kena Ini juga- macet. Nggak pernah kena panas atau gimana dari warga? Nggak. Oh, di mana? Enggak. Ini masih Soalnya limbahnya aman-aman aja kok.
kalau dari customer itu ibunya ngasih kayak oh di sini aja mbak, itu nggak rekomendasi tempat untuk mencuci itemnya tadi. Ada kan, mungkin kayaknya saya kurang ini apa namanya alatnya, Iya. kurang daripada nanti saya kerjakan, terusnya nggak maksimal, nanti sampein dulu ada di laundry, nggak tahu pokoknya banyak kan laundry di sini yang udah kurang paham juga, Atlantic Laundry itu juga bagus sih, gitu. Mungkin dia punya alat, cuma ya memang mahal. Dan orang itu dulu itu kenapa suka laundry jas di sini itu murah, karena saya dulu itu sampai sana 15.000, karena di sana kalau memang ini kan bisa lebih 20.000 kan. Karena ya itu saya pakainya manual sebetulnya sih, cuman hasilnya itu maksimal. Tapi saya cek dulu mbak aku masuk, jadi saya tahu jas itu cacat apa enggak. Kalau cacat biasanya di sini itu udah ada kayak gelembung-gelembung, itu saya nggak berani, nggak tahu lah. Soalnya saya sudah paham. Nanti kalau tak terus mau tambah parah ya. Tapi kalau masih mulus, nah saya berani. Soalnya saya tahu triknya gimana cara supaya tetap. Kalau terus berarti kembalinya ke customer kayak gitu ya bu? Oh ya, ada contohnya. Iya, bagus ini. Ini masih bagus. Mbak Dewi yang ngerjain. Terus tanya terikannya kan juga nggak sembarangan kalau jas. Kalau panasan juga lengket nanti jadi. Oke, baik Bu Sri Astuti, terima kasih untuk kesempatan telah memberikan kesempatan wawancara pada kami. Ya, kalau ada salah kata dari kami mohon maaf. Ya, sama-sama. Saya doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga laundrynya juga Makin Makin rame. Amin.